Jadi kami dari kelas 12A akan menjelaskan tentang bioremediasi. Sebelumnya, perkenalkan, aku Nur Anissa Ramadhani, nomor prestasi 25. Saya Nashwa Azina Madina, nomor prestasi 22. Saya Nanda Karen Kristiani, nomor prestasi 21. Dan saya Zahra Ramadhani, prestasi 35. Tunggu ya, Let's go! guys. Jadi kita akan masuk ke pendahuluan. Senyawa anorganik dan organik beracun merupakan penyebab utama lingkungan terkontaminasi yang selanjutnya berakibat pada kesehatan dan tentunya akan mempengaruhi populasi manusia. Contoh kasusnya adalah oli mesin bekas yang dilepaskan seenaknya pada lahan bebas. Hal tersebut akan mencemari tanah sehingga berdampak negatif untuk perkembangbiakan tanaman, kelangsungan hidup mikroba, dan secara estetika tidak sedap dipandang. Kemudian kita masuk ke sumber pencemar. Limbah dapat dihasilkan dari berbagai sumber, terutama hasil dari kegiatan manusia, seperti industri, kegiatan medis, kegiatan pariwisata, limbah rumah tangga, dan kegiatan pertanian. Apa itu bioremediasi? Remediasi merupakan upaya pemulihan kondisi lingkungan yang tercemar menjadi sehat kembali, seperti semula dengan cara membuang atau menghancurkan senyawa kontaminasi dari lingkungan tersebut. Teknik konvensional yang digunakan untuk remediasi adalah menggali tanah yang terkontaminasi dan membuangnya ke tempat pembuangan akhir, atau menutup dan menampung area yang terkontaminasi dari suatu situs. Selanjutnya masuk ke definisi bioremediasi. Bioremediasi adalah penggunaan organisme hidup, terutama mikroorganisme untuk mendegradasi kontaminan lingkungan menjadi bentuk yang kurang beracun. Ini menggunakan bakteri alami dan jamur atau tumbuhan untuk mendegradasi atau mendetoksifikasi zat yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan juga lingkungan. Kemudian masuk ke faktor-faktor. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi berlangsung atau jalannya bioremediasi antara lain yang pertama adalah konsentrasi kontaminan, yang kedua potensi redoks dan kandungan oksigen, yang ketiga suhu, keempat kelembapan, dan yang terakhir atau yang kelima adalah nutrisi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan klasifikasi teknik bioremediasi. Teknik bioremediasi dapat diklasifikasikan menjadi dua cara, yaitu in situ dan ex situ. Bioremediasi in situ melibatkan pengolahan bahan yang terkontaminasi di lokasi, sementara ex situ melibatkan pemindahan bahan yang terkontaminasi untuk dirawat di tempat lain. Teknik in situ dibagi menjadi 5. Yang pertama ada bioventing, yaitu penambahan udara dan unsur hara melalui sumur ke dalam tanah yang terkontaminasi. Tujuannya untuk menstimulasi bakteri alami tempatan atau indigenous. Yang kedua ada biosparking, yaitu injeksi udara ke air dalam tanah yang tujuannya untuk meningkatkan konsentrasi oksigen dan mempercepat laju degradasi kontaminan oleh mikroba atau bakteri alami. Yang ketiga ada bioaugmentation, yaitu menambahkan mikroorganisme alami tempatan atau indigenous maupun enzim ke tempat terkontaminasi. Yang keempat ada biostimulasi, yaitu penambahan hara seperti nitrogen dan fosfor, bahkan ada kalanya penambahan elemen mikro atau pemberian bahan untuk meningkatkan atau menurunkan pH yang bertujuan menstimulasi populasi dan aktivitas mikroorganisme tanah setempat. Dan yang terakhir ada fitoremediasi, yaitu penggunaan tanaman untuk memindahkan kandungan dan mengubah bentuk kontaminan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang teknik ex situ dari bioremediasi. Yang pertama ada yang namanya land farming. Jadi land farming itu merupakan aplikasi dan pencampuran kontaminan atau limbah ke permukaan tanah yang tidak terkontaminan. Jadi bisa aja nih limbah, kalau nggak tanah yang emang sudah beracun atau terkontaminasi itu diletakkan di atas permukaan tanah yang tidak terkontaminasi. Lalu yang kedua ada yang namanya composting. Nah, composting itu merupakan teknik dengan menggabungkan tanah yang terkontaminasi itu dengan bahan organik yang tidak berbahaya seperti kotoran hewan kayak kotoran kuda, kotoran kambing, dan kotoran-kotoran lainnya, atau limbah pertanian seperti limbah pada padi, jagung, atau bawang-bawangan. Yang ketiga adalah biopiles. Jadi biopiles itu adalah hybrid atau campuran dari land farming dan composting. Selanjutnya ada keuntungan bioremediasi. Jadi keuntungan bioremediasi itu banyak loh guys. Yang pertama adalah tidak mahal. Pasti kan tidak mengkos biaya yang cukup banyak karena hanya memilih
tanah atau limbah yang terkontaminasi itu tinggal dicampurkan atau diletakkan di atas tanah yang tidak terkontaminasi. Yang kedua ada tidak menghasilkan limbah yang baru atau masalah yang baru. Dengan teknik yang sederhana ini, bioremediasi itu akan tidak rentan lah untuk menciptakan masalah yang baru apalagi di lingkungan alam. Yang ketiga ada dapat bekerja pada senyawa organik dan anorganik. Jadi contohnya aja pada land farming itu ya guys, itu menggunakan bahan-bahan organik seperti composting kotoran hewan atau limbah pertanian. Lalu yang keempat dapat dilakukan secara in situ maupun ex situ. Lalu yang kelima mudah diimplementasikan dan dikelola walaupun oleh orang-orang awam seperti kita. Dan yang terakhir adalah kerugian bioremediasi. Di setiap keuntungan pasti tetap ada kerugian. Dan kerugian bioremediasi yang pertama adalah polutan mungkin tidak berbahaya untuk salah satu spesies. Namun bisa saja polutan-polutan yang diciptakan dari terciptanya bioremediasi itu tuh akan merugikan spesies-spesies lainnya yang belum memasuki ekspektasi kita sendiri. Yang kedua adalah mikroorganisme perombak mungkin saja menginginkan kondisi lingkungan yang spesifik. Jadi bisa saja bakteri-bakteri perombak itu belum tentu mau mengkomposkan atau mau merombak tanah bioremediasi yang sudah kita buat. Jadi belum tentu bioremediasi kita tuh berhasil. Yang ketiga adalah memakan waktu yang panjang untuk meremediasikan. Memang proses membuat bioremediasi itu singkat, cuma menunggu sampai benar-benar selesai diremediasikan itu cukup lama. Yang keempat adalah terbatas hanya pada daerah perakaran saja. Yang kelima adalah tanaman yang dipanen pada daerah diremediasi itu dikategorikan sebagai limbah berbahaya. Jadi kalau kita menanam suatu tanaman itu ditanam di tanah yang ternyata itu bekas bioremediasi, bisa saja itu sudah terkena polutan yang berbahaya, sudah dimasukkan limbah yang berbahaya, sehingga tuh emang tanah yang diremediasikan itu tuh direkomendasikan untuk tidak untuk ditanam tanaman lagi. Yang keenam atau yang terakhir, mungkin dapat menjadi suatu rantai makanan yang belum bisa kita prediksi. Sekian materi dari kami, terima kasih. Dadah.